nikmatku kata Allah, niscaya pasti akan bertambah. Namun ketika kalian kufur, sesungguhnya azab Allah itu sangat dan bersangatan pedih. Oleh karena itu, tindakan rasa syukur kita itu banyak. Kadang tak cukup rasanya rasa syukur itu hanya sampai di lisan saja. Tak cukup rasanya syukur itu hanya mengucapkan Alhamdulillah. Di ayat tadi Allah katakan, jika engkau bersyukur pasti bertambah. Jadi jika kita ingin ditambah nikmat yang diberikan oleh Allah, maka berbanyak syukur. Seperti Allah berikan kita nikmat harta, maka bersyukur. Gimana cara mensyukurinya? Infakkanlah atau bersedekahlah. Yang kedua, ketika kita diberi nikmat panjang umur atau hari ini kita bisa diberikan oleh Allah hidup, maka bersyukur. Gimana rasa bersyukur? Perbaikilah hubungan kita dengan sesama manusia. Yang selanjutnya, ketika kita punya anak, kita bersyukur, niscaya Allah tambah anak nanti. Ketika hendak kita hendak. Kalau kita tidak mau nama anak, moga-moga Allah beri anak itu anak yang soleh dan soleha. Dan begitu pula selanjutnya nikmat istri. Ketika kita bersyukur, insya Allah tambah nanti istrinya. Nah, ya begitu dah. Tapi kita tidak ingin menambah istri, mudah-mudahan dapat istri yang soleha. Baik. Yang kedua, bersalawat kita kepada baginda Nabi yang berupa lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Moga-moga apalagi ini di bulan puasa, perbanyaklah bersolawat. Mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita diakui oleh Nabi Muhammad termasuk dalam golongan umatnya yang diakui oleh Nabi. Baik, hadirin yang berbahagia, singkat saja tutur kita pada siang hari ini, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Asr wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi masa kata Allah, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Hadirin yang berbahagia, demi masa, umur awak kini mungkin 20, 30, 40, 50, bahkan 60 tahun. Sesungguhnya di dalam Al-Quran ini dikatakan oleh Allah, merugi kita. Sesungguhnya manusia semuanya berada dalam kerugian. Kita yang berumur 60, 50, 40 tahun merugi kata Allah. Jadi sesungguhnya kita manusia yang ada di musola itu tak ingin menjadi manusia yang merugi. Gimana caranya supaya tidak termasuk orang yang merugi? Sesungguhnya di ayat ketiga dikatakan oleh Allah, illal ladzina amanu. Sesungguhnya orang yang tidak merugi itu adalah orang yang beriman. Jadi kita ingin tidak termasuk orang yang merugi, maka setidaknya ada iman di dalam dada kita. Mudah-mudahan kita yang berada di musola ini termasuk orang yang beriman. Cukupkah sampai di sini? Kata Allah, tidak. Tak cukup bagi kita menjadi orang yang beruntung itu, yang tidak ingin mau merugi itu, tak cukup hanya beriman. Namun kata Allah di ayat ketiga, harus mengerjakan kebajikan. Wa 'amilus sholihat. Selain kita beriman, kita harus mengerjakan amal-amalan soleh. Apa itu? Mengerjakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Di bulan Ramadan kita dianjurkan, kita diwajibkan berpuasa, maka kita berpuasa. Itu merupakan amalan soleh bagi kita. Cukupkah sampai di situ? Di ayat sambungan ayatnya Allah juga mengatakan wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Inilah yang dikatakan kita berhidup di dunia itu
hablum minallah wa hablum minan nas. Tak cukup kita beriman, beramal soleh, kita harus saling menasihati dalam kebenaran. Jadi ketika saudara kita berbuat salah, kita nasihati dia. Itulah hablum minan nas kita, dan saling menasihati dalam kesabaran. Hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran di dalam kultum yang singkat ini. Sesungguhnya kita tidak mau ingin menjadi manusia yang merugi, maka perbanyaklah amal soleh dan saling menasihati dalam kebaikan, kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran. Mudah-mudahan di akhir nanti kita termasuk orang-orang yang dipanggil oleh Allah seperti yang dipanggil dalam surah Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang kepada Allah, kembalilah kepada Tuhanmu, kembalilah kepadaku, kata Allah, dengan hati yang ridho dan diridhoi, maka masuklah dalam golongan hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Mudah-mudahan nantinya kita menjadi manusia yang penghuni surga nantinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.